Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara Persib Bandung lawan Bayangkara FC di pekan 15. Pertemuan ke-16, ini adalah pertemuan ke-16 dua tim ini sejak era Liga Indonesia, di mana di 15 kali sebelumnya Persib itu menang 6 kali, Bayangkara menang 5 kali, dan 4 laga sisanya berakhir imbang. Pertemuan dua tim juara pertama, ini adalah pertemuan yang mempertemukan dua tim yang juara di eranya masing-masing sejak era Liga Indonesia, yakni Persib Bandung sebagai juara pertama di Liga Indonesia di tahun 1994 dan Bayangkara yang jadi juara pertama Liga 1 era Liga 1 ya di tahun 2017. Rasa Persib, ini kedua kalinya Persib bertanding melawan tim dengan rasa Persib, sebab di Bayangkara itu hampir ada berapa? 5 atau 6 ya pemain yang ex-mantan atau ex-Persib lah ya, atau mungkin ada yang masih bermain untuk Persib ya, seperti Dado, ada juga Spaso, ada Putu Gede, ada juga Rian Kurnia, Akil Safik, sampai Adri Idrus. Wasit Eko Saputro, ini wasit asal Padang ya. Ini baru tampil 3 kali di Super League musim ini, dan Persib tuh udah pernah dipimpin oleh wasit ini di pekan keberapa ya? Ke-7 kalau nggak salah, saat kalah 2-1 lawan Persita Tangerang. Gol Ramon Tanke di menit ke-9 adalah gol kedua Ramon Tanke di Liga dan ketiga di semua ajang. Dan uniknya ini gol perdana Ramon Tanke yang dicetak lewat kaki, sebab 2 gol sebelumnya ini dicetak lewat sundulan semua. Ya cuma itu yang kami bisa perhatikan di babak pertama. Selebihnya ya laga ini mungkin bisa dibilang pertarungan antara, betul kata komentator, antara Akil Safik dan Ramon Tanke. Sebab Ramon Tanke di laga ini sangat-sangat menonjol, seolah ingin membuktikan rumor kalau dia katanya tengah dibidik oleh Dewa United. Seolah-olah ingin membuktikan ini saya lebih pantas di Persib katanya. Dan Akil Safik pun seolah-olah ingin membuktikan kalau Persib mungkin salah dulu ya membuang dia. Kita masuk ke babak kedua. Kita harus tunggu sampai menit ke-62, yakni menyaksikan gol kedua Ramon Tanke. Nah ini gol ketiga Ramon Tanke ya di Liga musim ini dan keempat secara total keseluruhan. Dan ini brace pertama Ramon Tanke musim ini. Dan ini gol ini tuh tercipta dari 8 kali Ramon Tanke dapat peluang, tapi selalu bisa digagalkan oleh Akil Safik. Tapi akhirnya Akil Safik ya kalah juga sama Ramon. Dan ini asis pertama Tom Haye di Persib musim ini. Dan gol ini tuh gol ketiga Ramon dari sundulan. Ya cuma itu yang kami bisa lihat di babak kedua. Selebihnya ya pertandingan berjalan ya normal-normal aja lah ya. Akhirnya menimbulkan beberapa fakta-fakta lain. Fakta yang pertama adalah soal Federico Barba dan Alfreanda Dewangga. Oke, duet Barba dan Matricardi ini adalah ke-6 ya, ke-6 kalinya hadirkan kemenangan lo ya. Artinya 90% kemenangan Persib selalu tercipta ketika Barba main. Apa artinya? Ini membuktikan kalau para pemain Persib di lapangan itu lebih nyaman main kalau ada yang namanya Barba di lini belakang. Dan uniknya lagi, 2 kali Dewangga jadi starter, 2 kali pula hadirkan kemenangan. Dewangga itu 3 kali main musim ini ya, dan 3-3-nya berakhir dengan kemenangan loh. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan ke-10 Persib musim ini dan yang ke-7 ya dari Bayangkara FC sepanjang sejarah. Sementara sebaliknya, bagi Bayangkara FC ini kekalahan ke-5 musim ini dan yang ke-7 dari Persib Bandung. Dengan kemenangan ini, Persib untuk sementara mengungguli Persija Jakarta di posisi 2 dengan 31 poin. Unggul 2 poin dari Persija yang memang belum main ya. Sementara Bayangkara FC harus turun ke posisi 9 dengan poin yang sama dengan 3 tim lain, PSM Makassar dan juga Persebaya dengan 19 poin. Man of the match, udah jelas ya siapa man of the match di laga ini. Tentu saja Ramon Tanke dengan 2 golnya. Kalau LIB pilih pemain lain ya berarti tolol LIB-nya. Udah tahu di sini yang cetak 2 gol Ramon Tanke, masa dikasih man of the match ke pemain lain?
Oke, kita bahas. Yang pertama Persib versus Persib Jilid 2. Ternyata untuk yang Jilid 2 ini dimenangkan oleh Persib Pusat ya. Wajar lah ya, beda kelas. Kalau yang ini Persibnya KW3 kali ya. Beda dengan Persib KW2 kemarin tuh. Ya, Persib KW2 kemarin juga bisa menang karena apa? Main kandang dan istirahatnya lebih lama juga sih. Yang kedua Ramon versus Akil. Ya, laga ini dijuluki Ramon versus Akil. Dengan 9 save-nya yang dilakukan oleh Akil Safik, cuma kebobolan 2 gol sama Ramon Tanke. Sementara Ramon Tanke dapatkan 7 peluang dan 2 diantaranya bisa menjadi gol. Nah, hal ini mengingatkan kita pada musim berapa ya? 2021-2022 kalau nggak salah, antara Siro Alves versus Teja Paku Alam. Tapi waktu itu Teja Paku Alam yang menang ya. Akil kali ini sebenarnya udah bagus ya. Ini bertahannya cukup bagus. Udah banyak berkembang lah Akil Safik ya. Semenjak diasah sama Luizinho Passos. Cuma kekurangannya ya tetap sama dari dulu. Ya, ini build up atau atur serangan. Dan juga halawan yang masih kadang ya masih berantakan halawannya. Yang ketiga, kemenangan ini sekaligus apa ya buat supporter Malut yang sombongnya minta ampun kemarin usai bisa ngalahin Persib, udah ngerasa menang juara Piala Dunia kali ya. Tapi kalian lupa, kalian menang itu, kalian bisa menang ya lantaran Persibnya kecapean dan cuaca di daerah kalian yang memang menyengat banget ya. Karena Persib itu kalau istirahatnya cukup dan cuacanya bersahabat ya sulit dihentikan nanti kalau tim kalian main di Bandung dan posisi Persib pun nggak lagi mepet, nggak lagi kecapean, terus kalian bisa menang, kalian baru boleh sombong. Maksud kami gini lu ya, buat supporter Malut, euforia itu boleh, bangga juga silahkan. Kan wajar-wajar saja kalau kalian bangga mampu ngalahin tim back to back. Tapi sombong jangan. Kenapa demikian? Malu, kalian itu tim baru, bahkan bisa dibilang bukan tim asal Maluku asli. Tim kalian itu asalnya tuh tim asal Jombang FC Jawa Timur. Terus diganti nama jadi apa? Deltras, Putra Deltras Sidoarjo kalau nggak salah tuh ya. Barulah dibeli dan diganti nama menjadi Malut United 2023. Kalian tuh baru lahir tapi sombongnya udah kayak juara dunia. Kenapa demikian? Karena kami masih ngelihat aja tuh di kolom-kolom komentarnya, baik itu postingan Malut, baik itu postingan Persib, masih ada aja yang komentar bintang 4 sepele, salam 2-0 Malut, Persib badut, dan lain-lain gitu kan. Aduh maaf nih, jadi ngelantur ke pertandingan lain ya. Enggak, maksud kami cuma apa? Cuma mengingatkan saja agar lebih rendah hati sedikit lah. Wong supporter PSM Makassar aja yang klubnya salah satu klub paling tua di Indonesia, ya nggak gitu-gitu amat juga. Ya udahlah ya, nggak usah bahas soal Malut United yang di pekan ke-15 aja bisa menang lantaran dibantuin wasit tuh. Itu kan harusnya dapat penalti tuh PSM Makassar. Gitu aja udah bangga sih. Bayangkara FC sendiri nggak main jelek loh di laga ini. Cuma yang kami sesalkan itu adalah keputusan Paul Munster yang mencadangkan seorang Ilyas Spasojevic. Seperti yang pernah kami sampaikan, Spaso ini kalau jumpa Persib hampir selalu menjadi momok yang menakutkan. Hampir selalu bisa ngebobol gawang Persib. Malah dicadangin. Dan kalau kami lihat ya, di 5 kali kekalahan Bayangkara FC musim ini tuh hampir semuanya itu gara-gara kesalahan taktik dari Paul Munster. Lawan PSIM ya kalah gara-gara ini apa ya, Moses dan dulu Belegia ditampilkan secara bersamaan dan juga Titan Agung diplot sebagai ujung tombak. Lawan Malut United kalah gara-gara Ilyas Spasojevic diganti sama Borgelin dan juga Iputu Gede malah masuk gantian Ferrari, dan Arema dan juga Borneo pun kalah demikian, sama aja kesalahan taktik dari Paul Munster. Dan kalau kami lihat ya, kekurangan Paul Munster itu baik di Bayangkara musim berapa? Musim tahun 2023-2024 sama kemarin di Persebaya hampir sama sih. Paul Munster ini selalu kesulitan membuat lini tengah yang solid dan lini depan yang tajam. Ini agak aneh buat kami lu. Paul Munster ini mantan striker tapi kesulitan membuat atau mengasah striker-striker yang ada di klub yang dia latih. Coba lihat di laga ini, Moises dan Ilik dan juga Wahyu Suboseto ini kayak orang musuhan loh, jaraknya jauh-jauhan. Ya gimana pemain lain mau dapatkan bola kalau 3 gelandangnya aja jauh-jauhan seperti ini, apalagi lawan yang dihadapi sekelas Toha, Eliano yang sulit ditentukan posisinya.
Lalu di lini depan malah Farid Sadat yang ditempatkan sebagai ujung tombak. Lawannya mantan bek timnas Italia Federico Barba. Ya abislah si Sadat. Sementara bagi Persib Bandung ini agak bingung saya dengan Persib musim ini. Kayak apa ya? Kayak roller coaster loh. Di awal musim Ramon Tanque bapuknya minta ampun. Malah William Barros yang on fire gitu kan. Sekarang malah kebalik. William Barros itu stuck di 7 gol loh. Terakhir kali cetak gol lawan apa ya? Lawan Madura kalau nggak salah. Itu pun harus lewatin 4 laga nggak cetak gol juga tuh. Sekarang malah Ramon Tanque yang mulai moncer. Andrew Jung pun sama. Ini mulai terseok-seok nih soal golnya nih. Artinya apa? Di sisa 3 pertandingan di paruh musim ini, yakni lawan PSM, lawan Kediri, dan lawan Persija, ini harus benar-benar dicermati sama Hodak ya. Siapa yang harus dilepas? Ramon itu posisinya sekarang lagi ditawar sama Dewa United. Asal kalian tahu loh ya. William Barros ini posisinya lagi ditawar loh sama Persita Tangerang loh ya. Asal kalian tahu aja. Tersisa Andrew Jung yang gak dapat tawaran dari klub manapun di Liga 1. Satu hal yang tetap kami bilang sangat dibutuhkan oleh Persib, ya ini pelatih striker. Lihat di laga ini, berapa peluang Ramon? 7 peluang Ramon di laga ini, tapi cuma 2 yang jadi gol. Artinya harus ada yang asa. Berapa peluang Andrew Jung di laga ini? 0, gak ada peluang Andrew Jung. Berapa peluang Barros di laga ini? 4 peluang, tapi cuma 2 yang on target. Ya inilah salah satu kekurangan Persib di laga ini. Kurang klinis alias penyelesaian akhir yang kurang bagus. Andai saja Ramon Tanque lebih klinis, William Barros lebih klinis, Alfreanda Dewangga dan Kakang Rudianto lebih akurat kalau ngasih crossing atau umpan, bola dari tengah pun jangan cuma dari Tom Haye doang, alias kreasi di lini tengah ini tuh kurang, mungkin lebih dari 5 gol yang bisa Persib cetak di laga ini. Nah, ke semua masalah-masalah ini, masalah penyerangan ini, tentu saja tugasnya adalah seorang pelatih striker. Nah, di Persib saat ini nggak ada satupun pelatih dengan basicnya striker. Bojan Hodak itu mantan bek timnas Kroasia. Igor Tolik itu main bola cuma sebentar sih, itu pun gelandang bertahan kalau nggak salah ya. Yaya Sunaria bek kanan atau bek kiri dulunya ya. Jupe Ahmad Juprianto bek tengah. Nggak ada satupun pelatih Persib saat ini yang berposisi atau mungkin basicnya striker. Pekan 15 ini kita udah bisa ngelihat nih, udah membaca sih sebenarnya apa sih kekurangan Persib di paruh musim ini. Yang pertama, center back alias back tengah. Kenapa kami bilang seperti ini? Karena faktanya ketika Federico Barba hilang, Persib sulit menang. Artinya Persib butuh satu back tengah sekelas Federico Barba lagi. Yang kedua, lini tengah. Kita lihat ya, kalau Toha dan Eliano ditempatkan duet di lini tengah, ini klop banget ya. Beda banget kalau Toha diduetkan dengan Klok dan Luciano yang kadang deadlock ya. Dan kalau misalnya Persib datangkan Joy Pelupesi, ini lengkap sudah ya. Berarti para pembantu dari Toha ini udah lengkap. Yang ketiga, kekurangan Persib tentu saja ada di winger. Faktanya dari 15 pekan di BRI Super League, cuma William Barros yang mampu menjadi winger yang cukup bagus. Sisanya nggak ada loh ya. Sampai seorang Beckham Putra diplot menjadi winger. Jadi Persib butuh nih seorang winger yang memang memiliki crossing yang sangat mematikan. Tapi ya kembali lagi, semuanya cuma analisa kami semata loh ya. Keputusannya kembali ada di tangan Bojan Hodak. Kalau kalian tanya siapa asing yang harus dilepas, kalau kami pribadi ada Adam Zibek, William Marcelio, mungkin sisanya ada Putros, Berguino, Luciano kali ya. Itu kalau kami loh ya. Kenapa kami bilang seperti ini? Adam Zibek wajib dilepas, kenapa? Ya kebanyakan mencretnya di Persib daripada mainnya. William Marcelio udah out loh ya. Berguino, kenapa kami bilang bisa saja dicoret? Lambat. Kenapa Van Putos? Kurang kenceng larinya. Kenapa Luciano? Ya kalian lihat sendirilah di laga ini, kelamaan pegang bola akhirnya direbut sama lawan. Dan juga apa, stamina yang kedodoran. Itu cuma pendapat kami aja loh ya. Setiap manusia itu punya pendapat beda-beda, nggak usah emosi. Kalau kalian nggak setuju dengan pendapat kami, nggak usah emosi. Kita punya pendapat masing-masing.